Shalom Alivers, puji Tuhan kita berjumpa lagi dalam ibadah Youth Alive Online hari ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat ya. Buat teman-teman yang belum tergabung dalam ibadah Cool Online, dapat menghubungi di nomor di bawah ini. Bagi teman-teman yang rindu memberikan persembahan, dapat mentransferkan ke rekening BCA di nomor 4400303032 atas nama GBI Seropati. Dan teman-teman jangan lupa untuk follow Instagram Youth Alive di @alivemlg. Mari kita siapkan Alkitab kita buka hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Alivers, puji nama Tuhan. Sore hari ini dimanapun kita semua berada, kita mau membawa korban syukur kita dalam ibadah Youth sore hari ini. Dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus berkenan atas pujian dan penyembahan kita. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik bagi setiap kami Tuhan. Sampai hari ini kami merasakan kebaikan-Mu. Kami tahu bahwa Engkau mencintai setiap kami Tuhan. Kami mau masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Kami membawa hati kami membawa penyembahan kami sebagai ucapan syukur Tuhan di hadapan-Mu Yesus. Sebab kami punya Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Mari sama-sama katakan, saat kami masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu Tuhan. Kami bawa korban syukur kami. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Engkau sungguh baik Tuhan Yesus bagi setiap kami. Saat ku masuk ke hadirat-Mu,
Mari angkat tangan tinggi-tinggi, katakan, ku bawa korban syukur, amin, ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Katakan, selamanya Engkau baik Tuhan. Selamanya bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Setiap hati kami sore hari ini Tuhan mengucap syukur buat kebaikan-Mu saat ini Tuhan. Bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu, sebab hanya di tempat kudus-Mu ku berjumpa dengan-Mu Tuhan, sebab Engkau baik. Selamanya, selamanya kami berkata, bawa korban syukurku, kudus-Mu Tuhan. Amin. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau setia Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan. Yesus, ku rasakan kebaikan-Mu hari lepas hari Tuhan. Kebaikan-Mu melimpah bagi setiap kami. Kemurahan-Mu mengurapi setiap kami yang mengasihi-Mu, yang mencintai-Mu Tuhan. Oh Yesus, Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Hanya nama-Mu Yesus, hanya nama-Mu Yesus, Kau yang layak Tuhan. Mari bersama-sama Elifers, kita naikkan sembah kita. Kita naikkan sembah kita atas kemurahan-Nya, atas kebaikan-Nya sampai saat ini Tuhan. Ketika kami lemah, kami tahu kebaikan-Mu ada bagi setiap kami. Ketika kami takut Tuhan, kami tahu kebaikan-Mu ada bagi kami. Engkau menolong setiap kami, Engkau menguatkan setiap kami yang berhadap di dalam-Mu Tuhan. Oh Yesus, Yesus,
setiap isi hati kami Tuhan. Engkau mengenal kami lebih dalam Tuhan. Kami sungguh-sungguh sore hari ini Yesus. Kami membuka hati kami membuka tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami membawa korban syukur kami dengan pujian kami, dengan penyembahan kami Tuhan. You are worthy of it all. Yes, Jesus. You are worthy of it all. Amen. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Yes, you are, Jesus. For from you are all things, and through you are all things. You deserve the glory. One more time. You are worthy of it all, Jesus. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Yes, you are worthy of it all. Yes, you are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let
Setiap kita melihat kebaikan Tuhan hari lepas hari sampai hari ini, sama-sama katakan amin. Engkau baik Tuhan. Mari bertepuk tangan di atas kepalamu, Lifers. Kami nikmati Tuhan kebaikan-Mu. Bersama-sama kita mau katakan, di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Kau baik, amin, di dalam hidupku. Yang Kau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik, amin. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Katakan, di hadapan kemegahan-Mu setiap kami datang Tuhan, membawa hati, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam setiap hidupku. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan, yes, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Berikan ucapan syukurku padamu Yesus Tuhan. Ku beri ucapan syukurku padamu Yesus Tuhan. Engkau baik, yes, teramat. Hanya Engkau satu-satunya Allah yang baik dalam hidup kami Tuhan. Teramat baik. Sekali lagi Lifers, katakan, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, amin, teramat baik. Katakan, Yesus baik, Yesus baik, teramat baik. Yesus baik, teramat baik. Yesus baik, Yesus baik, teramat baik. Yesus baik, teramat baik. Lifers, sorakan haleluya. Kau baik Tuhan. Haleluya. Shalom saudara-saudara, generasi muda Youth Alive GBI Suratepati Malang. Terima kasih untuk kepercayaan dari Gembala Bapak Pendeta Avan Hardianto, sehingga saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur untuk setiap anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Karena Tuhan yang menolong setiap kami, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang memberkati setiap kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Hari ini kami boleh beribadah, sekalipun secara online, tapi kami percaya Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Dan Tuhan yang memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa. Urapi kami semua sehingga kami boleh mengerti firman-Mu dan urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin.
Saudara-saudara, saya mau berikan sebuah tema firman Tuhan, yaitu yang berjudul The Desire, atau hasrat, keinginan hati kita. Saya percaya sebagai generasi muda, saudara ada di umur di mana hasrat sebagai seorang muda itu sangat kuat. Ada yang suka dengan petualang, ada yang suka dengan tantangan, ada banyak hasrat keinginan untuk mencoba hal-hal yang baru. Nah, mungkin kalau kita bertanya kepada diri kita sendiri, apa hasrat dan keinginan hati kita? Hari ini saya mau sampaikan kepada saudaraku bahwa kalau kita berhasrat untuk jadi orang yang berhasil, itu sesuatu yang bagus. Kalau kita berhasrat untuk menjadi orang yang mungkin mendapatkan banyak hal, itu sesuatu juga yang tidak salah, itu sesuatu yang wajar sebagai anak muda. Tetapi hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan, kita mau belajar dari seorang penyembah yang berkenan di hadapan Tuhan. Tidak lain, tidak bukan adalah Raja Daud. Saudara-saudara, sekalipun Raja Daud adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan, tetapi dia bukan manusia sempurna. Dia juga pernah melakukan kesalahan. Bahkan kesalahannya cukup fatal. Dia melakukan hal yang tidak baik dengan Betsheba. Bahkan dia menjadi otak dari pembunuhan suaminya sendiri. Dan dia tipu rakyatnya. Satu kali Nabi Nathan datang kepada dia dan menegur akan segala dosa kesalahannya. Sebagai seorang raja, dia bisa saja melakukan banyak hal untuk melindungi dirinya sendiri. Supaya orang tidak tahu apa yang sedang dia lakukan saat itu. Dia bisa saja hilangkan Nabi Nathan ini, karena Nabi Nathan bukan nabi yang terkenal seperti Samuel. Nabi besar seperti Samuel. Dia bisa lakukan itu, saudara-saudara. Tetapi bersyukur Alkitab menceritakan bahwa apa yang dilakukan Daud adalah dia membuka jubah kebesarannya sebagai seorang raja. Dia turun dari tahtanya, kemudian dia bertobat dan dia berkata, aku sudah berdosa di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, dari situ terjadi sebuah perubahan di dalam kehidupan Raja Daud. Raja Daud kembali dipakai Tuhan karena dari pertobatannya. Saya percaya setiap orang yang berdosa, melakukan kesalahan, ketika datang sama Tuhan, membuat sebuah pengakuan, menghasilkan pertobatan, Tuhan pasti mengampuni. Tuhan mengasihi setiap manusia yang bertobat dan datang kepadanya. Mungkin ada di antara saudara-saudara yang mengalami seperti ini. Ya, kita pernah gagal di dalam kehidupan kita. Hari ini kita dalam keadaan yang tertekan, hari ini kita dalam keadaan yang mungkin tidak bisa kita mengembangkan kehidupan kita. Kita dihantui dengan rasa bersalah. Kita dihantui dengan rasa sesuatu yang menekan terus dalam hidup kita. Akibat apa yang kita lakukan. Hari ini mari kita belajar seperti Raja Daud, saudara-saudaraku. Datang sama Tuhan. Saya percaya ketika kita datang sama Tuhan, kita mengaku dosa kita. Tuhan akan mengampuni dosa kita. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan dari pertobatan itulah yang sungguh-sungguh kita diselamatkan, kita dibenarkan, dan kita mulai sebuah kehidupan yang baru. Nah, selanjutnya saudara-saudara, ketika Raja Daud bertobat, dia menghasilkan satu pasal dari kitab Mazmur, yaitu Mazmur pasal 51, yang judulnya adalah pengakuan dosa dari Daud. Mazmur 51 ini, saudaraku, adalah sebuah mazmur di mana Daud mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Dia berkata, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan yang menarik adalah ketika dia sudah bertobat, ketika dia sudah dapatkan pengampunan dari Tuhan, ada satu hal yang dia katakan yang tercatat dalam ayat yang ke-13. Raja Daud berkata seperti ini, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku.
ketika dia sudah bertobat, dia sudah terima pengampunan dari Tuhan, saudara-saudara, apa yang terjadi? Sebagai seorang raja, sebagai seorang manusia biasa, mungkin harusnya Raja Daud itu memikirkan, bagaimana dengan tahtanya, bagaimana dengan kekayaannya, bagaimana dengan jabatannya sebagai seorang raja, bagaimana dengan gengsinya. Kalau bisa dosa ini jangan terlalu disebarkan supaya dia tidak kehilangan muka. Tapi saudaraku, ternyata yang luar biasa adalah Daud tidak memperhatikan itu. Daud tidak terlalu memperhatikan soal kekayaannya, soal kedudukannya sebagai raja, soal tahtanya, apapun. Yang dia perhatikan ada di dalam ayat 13 adalah, jangan membuang aku dari hadapanmu, jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Yang dia perhatikan justru hadirat Tuhan dan Roh Kudus. Dia tidak mau kehilangan hadirat Tuhan dan kehilangan Roh Kudus. Desire atau hasrat hatinya ternyata bukan tahtanya, bukanlah kerajaannya, bukan jabatannya, bukan juga hal-hal yang lain yang sementara yang ada di dunia. Tapi yang dia perhatikan adalah dia tidak mau kehilangan hadirat Tuhan. Dan dia juga tidak mau kehilangan Roh Kudusnya. Kenapa saudaraku? Karena bagi Daud, hadirat Tuhan dan Roh Kudus itu adalah hasrat hatinya yang utama. Ketika saudara dan saya dapatkan pengampunan dari dosa-dosa kita, saudaraku, jangan pikirkan hal-hal yang lain. Tapi pikirkan juga dan miliki hasrat seperti Raja Daud, yaitu dia begitu rindu akan hadirat Tuhan dan begitu rindu akan Roh Kudus. Demikian juga dengan hasrat hati kita. Biar kita punya hasrat bahwa kita betul-betul merindukan hadirat Tuhan. Yang lain mungkin bisa kita kehilangan, tetapi jangan sampai hadirat Tuhan, jangan sampai Rohnya yang kudus itu hilang dalam hidup kita. Kenapa? Kembali belajar dari Raja Daud. Kenapa bagi Daud Roh Kudus adalah satu pribadi yang sangat penting yang begitu dia pertahankan dalam hidupnya? Karena dia ingat pengalaman masa lalunya. Ketika dia ada di padang gurun, ketika dia harus menggembalakan 2-3 ekor kambing domba, ketika dia dibuang oleh ayahnya sendiri, ketika yang kakak-kakaknya dipanggil untuk diurapi jadi raja, dia ditinggalkan di padang gurun sendiri, saudara-saudara. Nah, dia ingat bahwa ketika dia ada di padang gurun, dia selalu ditemani oleh Roh Kudus. Padang gurun adalah satu tempat yang cukup ekstrim. Cuaca ekstrim ada di sana. Siang bisa begitu panas, malam bisa begitu dingin. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir dan berjalan di padang gurun, Tuhan berikan tiang awan supaya siang hari tidak terlalu panas. Tuhan berikan tiang api di malam hari supaya tidak terlalu dingin. Tapi bagi Daud tidak ada tiang awan, dia tidak ada tiang api. Dia harus mengalami semuanya itu. Panas dan dinginnya, belum lagi dia harus menghadapi tantangan dari binatang-binatang yang buas. Tetapi apa yang membuat dia kuat? Dia ingat bahwa Roh Allah itulah yang membuat dia kuat. Dalam Mazmur 63 ayat 1-4 dikatakan, Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Saudara-saudara, pengalaman padang gurun mengajar Daud bahwa di padang gurun yang gersang, panas, dingin, yang ekstrim seperti itu, belum lagi binatang-binatang yang berbahaya, belum lagi pekerjaannya yang mungkin tidak diperhitungkan orang.
satu-satunya penghiburan adalah Allahnya yang setia, mendampingi dia, memberikan kekuatan. Dan dia percaya itulah Roh Kudus yang memberikan kekuatan buat dia, yang mendampingi. Saudaraku, padang gurun juga bisa terjadi di dalam hidup kita. Padang gurun berbicara satu tempat, satu masa, satu momen di mana kehidupan kita betul-betul tidak nyaman. Dan hari ini kita sedang alami. Karena COVID pandemi ini, saudara-saudara, kita mengalami hal yang sangat tidak enak. Ya, kita tidak bisa bergerak banyak, kita melihat banyak yang terkena sakit, bahkan banyak yang tidak kuat dan akhirnya dipanggil pulang karena penyakit ini, saudaraku. Ada padang gurun yang sedang kita alami. Atau mungkin saudara-saudara sedang mengalami padang gurun masing-masing. Saudara ada di keluarga yang mungkin ekonomi keluargamu sedang dalam keadaan sulit. Engkau mungkin mengalami tekanan dalam kehidupanmu. Di dalam pergaulanmu engkau merasa tidak dihargai. Apapun itu, kita pernah mengalami padang gurun. Mari kita belajar dari Daud. Kenapa Daud sangat merindukan Roh Kudus? Karena Roh Kudus itulah yang menemani dia, pribadi yang menemani dia. Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17 Alkitab berkata, aku akan minta kepada Bapa. Tuhan Yesus minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Demikian juga dengan kita, saudaraku. Siapa yang bisa menolong kita? Di padang gurun hidup kita masing-masing. Di momen ketika kita butuh pertolongan. Hari ini tidak banyak orang bisa menolong karena orang semuanya sedang menghadapi masalah yang cukup pelik akibat pandemi ini. Semua orang berusaha untuk menolong dirinya sendiri dan kemungkinan dia tidak bisa menolong orang lain. Siapa yang bisa kita harapkan, saudara-saudara? Yang bisa kita harapkan adalah Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita sebagai seorang penolong yang menyertai kita selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah hasrat hati kita itu adalah Roh Kudus. Kenapa? Karena dialah penolong, karena dialah yang menyertai kita. Dia yang menghibur, yang memberikan kekuatan, yang menuntun kita di padang gurun dalam hidup kita. Yang kedua, saudaraku, adalah peristiwa yang mengingatkan Daud ketika dia harus menghadapi Goliat. Goliat adalah seorang prajurit yang sudah terlatih untuk berperang sejak kecil. Goliat adalah seorang tentara yang terlatih setiap hari untuk memegang senjata, mengalahkan musuh. Bahkan dia punya senjata yang mutakhir pada zaman itu. Pedang untuk pertarungan jarak dekat, tombak untuk pertarungan jarak sedang, dan lembing untuk pertarungan jarak jauh. Juga ada perisai yang bisa melindungi dia. Dan ada seorang pembawa senjata yang menolong dia. Saudara-saudaraku, sedangkan Daud hanya punya senjata yang disebut dengan umban. Umban itu adalah sebuah alat yang terdiri dari dua utas tali, di tengahnya ada kulit binatang. Ada batu yang kemudian disimpan, diletakkan di kulit binatang itu. Dan kemudian caranya diputar-putar seperti ini. Putar-putar dan sampai kekuatan tertentu dilepaskan. Saudaraku, ada seorang hamba Tuhan yang pernah dapatkan replika dari umban ini dan dia coba di rumahnya. Dia ambil batu yang tidak terlalu besar, batu kecil saja, lalu dia taruh di meja sebuah kaleng, dia lakukan itu di pekarangan rumah di belakang rumahnya. Kemudian dia putar-putar, dia coba bidik, dan dia lepaskan. Dia berharap bahwa batu itu akan mengenai si kaleng ini. Ternyata apa yang terjadi? Dia tidak tahu batunya kemana. Ternyata batunya ke belakang, saudaraku. Untung di belakang nggak ada kaca. Kalau ada kaca mungkin pecah. Nah, jadi ini senjata, ini alat tidak bisa dibidik. Bukan ketepel. Kalau ketepel masih bisa dibidik. Sedangkan lembing ataupun tombak itu bisa dibidik, saudaraku. Bisa diarahkan maksud saya. Tetapi ini alat yang sangat sulit diarahkan. Nah, bayangkan
ini adalah sebuah pertarungan yang tidak seimbang. Kalau ada orang yang berkata bahwa Daud bisa menang karena Tuhan, pertarungan ini tidak seimbang. Sekalipun Daud menang karena Tuhan, saya sangat setuju. Memang Tuhan faktor utama. Tetapi mari kita melihat bagaimana cara Tuhan menolong Daud untuk bisa mengalahkan Goliat. Apakah ketika batu itu dilemparkan, kemudian entah kemana itu batu, tiba-tiba ada tangan malaikat yang bawa batu itu sampai ke jidat dari Goliat dan akhirnya Goliat kalah? Rasanya bukan seperti itu, saudaraku. Apa yang terjadi dalam Hakim-Hakim 20 ayat 15, Alkitab mencatat seperti ini. Pada hari itu dihitunglah jumlah Bani Benyamin dari kota-kota lain itu. Jadi ada Bani Benyamin, suku Benyamin, 26.000 orang yang bersenjatakan pedang, belum termasuk penduduk Gibea yang terhitung 700 orang pilihan banyaknya. Dari segala laskar ini ada 700 orang pilihan yang kidal. Perhatikan kalimat berikutnya. Dan setiap orang dari mereka dapat mengumban itu memakai alat umban seperti yang dipakai oleh Daud dengan tidak pernah meleset sampai sehelai rambut pun. Ternyata saudara-saudaraku apa yang terjadi? Ternyata umban ini adalah sebuah alat ketika dilatih berulang kali, berpuluh kali, beratus kali, bahkan beribu kali, maka alat ini menjadi alat yang sangat akurat dengan keterampilan seorang prajurit yang terbiasa melatih tangannya, maka dikatakan Alkitab, Bani Benyamin punya 700 orang pilihan yang bisa mengumban dengan tidak pernah meleset sampai sehelai rambut pun. Kalau zaman sekarang ini seperti penembak jitu gitu saudaraku ya. Luar biasa. Dan Daud mengalami semuanya ini. Saya percaya Tuhan menolong Daud, Tuhan mengajar dan melatih Daud dengan cara seperti ini. Dia di padang gurun, dia latih tangannya untuk menembak mungkin benda mati sampai bisa kena. Kemudian dia menembak mungkin makhluk hidup, mungkin itu adalah serigala atau beruang atau binatang-binatang lain yang mencoba mengganggu 2-3 ekor kambingnya itu, dia terus latih itu sampai akhirnya dia bisa tepat sasaran. Dan itulah yang dikerjakan Roh Kudus di dalam diri Daud. Sehingga ketika Daud menghadapi Goliat, dia bisa pakai alat yang sederhana ini untuk mengalahkan Goliat. Saudaraku, bukankah kita seperti itu? Yohanes 16 ayat 13 berkata, apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus adalah Roh kebenaran yang akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita menghadapi peperangan kita sendiri. Setiap orang Kristen harus menghadapi peperangannya. Apa yang terjadi, saudaraku? Kita harus menghadapi musuh-musuh kita. Ya, yaitu kedagingan kita. Ya, hawa nafsu, ego kita. Bahkan juga ada roh-roh jahat. Kita harus menghadapi peperangan rohani kita. Siapa yang melatih tangan kita untuk berperang? Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, kita tidak pernah bisa dilatih. Nah, apa yang kita punya? Alkitab berkata, kita punya pedang roh untuk melawan musuh-musuh kita. Untuk melawan roh-roh jahat, untuk melawan kedagingan kita, untuk melawan hawa nafsu muda kita, saudaraku. Kita punya pedang roh. Dan Alkitab berkata pedang roh adalah firman Tuhan. Firman Tuhan di mana itu menjadi rema dan Roh Kudus melatih kita untuk melakukan firman Tuhan. Karena tanpa Roh Kudus, saudaraku, kita tidak akan pernah bisa hidup dalam firman Tuhan, bahkan memakai firman Tuhan untuk menjadi alat peperangan kita. Roh Kuduslah yang melatih kita. Roh Kuduslah yang membuat kita bisa mengerti apa isi firman Tuhan. Tuhan mau bicara apa kepada kita. Dan dia latih semua kehidupan kita untuk kita bisa memenangkan peperangan dalam hidup kita. Jadi begitu pentingnya peranan Roh Kudus dalam hidup kita, sehingga kita seharusnya punya desire, hasrat hati, itu adalah Roh Kudus. Dan yang ketiga, saudaraku, Daud itu mengalami
sebuah urapan yang penuh dari Roh Kudus melalui Nabi Samuel. 1 Samuel 16 ayat 13 berkata, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Ini ada suatu hal yang istimewa. Dalam perjanjian lama biasanya Roh Kudus datang kepada seseorang untuk seorang itu melakukan tugas. Setelah tugasnya selesai, maka Roh Kudus ini meninggalkan orang tersebut. Ya, tapi ternyata bagi Daud berbeda. Dikatakan sejak hari itu, sejak dia diurapi oleh Samuel, maka berkuasalah Roh Tuhan atas Daud seterusnya. Berkuasalah atas Daud di dalam seluruh kehidupan Daud seterusnya. Jadi yang ketiga, saudaraku, kenapa Roh Kudus itu begitu penting? Karena Roh Kuduslah yang akan tinggal selamanya dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita bisa diubah setiap hari semakin serupa dengan gambar Kristus. Karena itulah tujuan hidup kita. 2 Korintus 3:18 berkata, kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kita, saudaraku, bukan cuma sekedar masuk surga, tetapi kita masuk surga dan juga kita menjadi serupa dengan Kristus. Tujuan kita, saudaraku, di dalam kekristenan adalah kita menjadi serupa dengan Kristus. Dan siapa yang bisa melakukan semuanya itu? Roh Kudus, Roh Allah sendiri. Kita tidak bisa melakukan dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak bisa memakai firman Tuhan menjadi pedang roh dengan kemampuan kita sendiri. Kita tidak bisa menghadapi padang gurun dengan kemampuan kita sendiri. Bahkan kita juga tidak bisa menjadi serupa dengan Kristus dengan kemampuan sendiri. Semuanya itu Roh Kudus yang mengerjakan dalam diri kita. Itu sebabnya, saudaraku, hari ini biarlah kerinduan hati kita yang utama. Bukanlah apa yang ada di dunia. Saudaraku, ketika kita ingin sesuatu, silahkan. Tapi biarlah yang utama adalah Roh Kudus, hadirat Tuhan yang ada dalam diri kita. Karena Roh Kuduslah yang membantu kita, yang menolong kita, yang menuntun kita, yang memampukan kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan kita bisa menghadapi segala sesuatu yang harus kita hadapi di dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Dan kita mulai berdoa di hadapan Tuhan. Buka hatimu. Kalau ada di antara saudara-saudara yang mungkin hari ini merasa gagal, engkau merasa tidak berharga karena dosa yang pernah engkau lakukan dalam hidupmu. Datang sama Tuhan seperti Daud. Di dalam pertobatan. Tuhan mengasihi, buka hatimu, jujur di hadapan Tuhan, tidak ada yang perlu disembunyikan. Tuhan tahu semuanya. Dan kita bersyukur Dia Allah yang mengasihi kita. Buka hatimu. Katakan, engkau perlu Tuhan. Engkau perlu pengampunan dari Tuhan. Dan Tuhan akan mengampuni segala dosamu. Mungkin engkau pernah melakukan hal-hal yang tidak benar dalam hidupmu. Akui itu semua di hadapan Tuhan. Dan terimalah pengampunan dari Tuhan. Terimalah pemulihan dari Tuhan yang membangkitkan kembali semangatmu, rohmu, jiwamu dipulihkan kembali. Dan setelah itu Tuhan menyediakan pribadinya, Allah, Roh Kudus dalam hidup kita untuk menolong kita, terus memulihkan hidup kita, terus mengubah hidup kita, melatih tangan kita untuk bisa berperang, melatih hidup kita untuk mengerti firman Tuhan dan menggunakannya, memakainya untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita boleh dikuatkan dalam setiap masa dalam hidup kita. Tuhan Yesus, Engkau melihat generasi-generasi muda yang menyaksikan acara ini Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau yang menguatkan. Terlebih dari semuanya itu, baptis mereka semua dengan Roh Kudus-Mu. Berikan bahasa-bahasa yang baru, bahasa Roh Kudus-Mu Tuhan buat mereka. Sehingga mereka boleh berbahasa roh dan mereka punya kekuatan
untuk menghadapi kehidupan mereka sebagai anak-anak muda, untuk menghadapi godaan, untuk menghadapi tantangan, untuk menghadapi setiap peperangan yang harus mereka jalani dalam kehidupan mereka. Dan hamba berdoa mereka boleh keluar sebagai pemenang. Mereka boleh tetap hidup benar di hadapan Tuhan, hidup kudus di hadapan Tuhan, semakin serupa dengan Kristus. Dan mereka boleh menjadi generasi Yeremia yang dipersiapkan Tuhan untuk penuaian besar-besaran di akhir zaman ini, di era Pentakosta yang ketiga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati, Engkau yang menolong, dan Engkau sendiri yang mengurapi generasi muda Youth Alive GBI Suropati Malang. Haleluya. Amin. Sekarang terimalah segala berkat yang berlimpah dari Bapa, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan, perlindungan, pertolongan, tuntunan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya, sama-sama kita katakan, amin.